Dan gua rasa ini kedepannya jadi cerita komedi slice of life, di mana setiap chapter tamu yang datang akan beda-beda, entah itu monster atau manusia. Tapi yang pasti tamu-tamu itu akan membawa masalah. Cerita dimulai dari anggota Rewrite bernama Eri. Rewrite sendiri adalah pasukan khusus pembasmi monster. Eri baru saja menyelesaikan latihannya. Eri bertekad untuk menjadi anggota resmi. Tapi sebelum dia sempat lulus, umat manusia dan para monster sudah melakukan perjanjian perdamaian. Organisasi Rewrite pun dibubarkan. Eri dari kecil bermimpi untuk menjadi anggota Rewrite. Jadi sekarang dia bingung dia harus ngapain. Instrukturnya pun nyuruh Eri untuk bersekolah dan menikmati hidup secara normal. Pas dia pulang, Eri bertemu seorang vampir. Dia ingat instrukturnya bilang kalau para monster sudah bukan musuh lagi, tapi Eri masih curiga. Eri pun mengikutinya. Vampir itu masuk ke sebuah rumah yang besar. Pas Eri mau masuk, vampir itu langsung nyambut Eri dan menyiapkan makanan. Vampir itu bernama Nika, dan tempat ini sebenarnya adalah penginapan. Nika pun kecewa pas tahu Eri nggak mau nginep. Eri nanya apa tujuan Nika buka penginapan. Nika bilang kalau dia mau bisa akrab dengan manusia. Eri masih curiga. Terus Nika nawarin Eri untuk kerja di sini. Besok harinya Eri pergi ke penginapan itu. Tujuan dia untuk mengawasi tindakan Nika. Penginapan itu ternyata sangat kotor. Dan Nikanya juga ternyata sangat ceroboh. Eri pun bilang kalau Nika nggak cocok jadi manajer penginapan. Terus Nika bilang dia harus ngelakuin itu karena itu adalah janjinya dengan temannya yang udah mati. Habis itu mereka lanjut bersih-bersih lagi. Terus ada satu kamar yang mengeluarkan aura yang serem. Nika pun bilang dia nggak pernah buka kamar itu. Eri pun mencegah Nika membukanya, karena Eri mikir Nika nggak bisa diandalkan. Tapi Nika langsung pakai kekuatannya buat buka kamar itu. Eri yang lihat kekuatannya Nika langsung ngerasa kalau monster tetaplah monster. Terus Eri pun pergi dari situ. Pas Nika masuk ke dalam kamar itu, ternyata di dalamnya ada naga. Nika kabur. Pas Nika ngeliat gagang pintu yang dia patahin, ternyata ada bacaan, jangan diganggu. Ternyata naga itu adalah tamu. Eri pun ngajak Nika ngumpet. Eri inget di pelajaran rewrite dibilang kalau naga gampang tidur kalau dikasih minuman beralkohol. Mereka langsung pergi ke gudang makanan. Di situ Nika melemparkan minuman beralkohol ke naga itu, dan naga itu pun tertidur. Mereka berdua sangat lega. Kehidupan Eri pun mulai berubah setelah bertemu Nika. Nah, itu chapter 1 dari manga The Pension Life Vampire. Manga ini baru keluar di Manga Plus. BTW, autornya Taguchi Soichi itu mungkin kalian udah tahu dia ya, karena dia artisnya atau yang gambar di manga I Sold My Life for 10,000 Yen per year. Tapi kalau di manga ini, Taguchi Soichi itu yang gambar sekaligus yang buat ceritanya juga. Oke, gue juga udah baca chapter satunya, dan sekarang gue mau ngasih impresi gue dari manga The Pension Life Vampire. Impresi pertama gue kayaknya nggak banyak, karena intinya sih gue suka sama manga ini. Emang sih kalau dilihat dari sisi orisinalitasnya, udah banyak juga cerita pertemanan manusia dan monster. Jadi kalau ngomongin plotnya udah ketebak juga, manusia sama monster itu awalnya nggak akur, tapi lama-lama bisa akrab. Mungkin di sini yang bikin agak uniknya itu mereka ngelola penginapan. Tapi yang gue suka dari chapter satunya itu sebenarnya dari karakternya. Karakter Erinya gue suka karena dia harus ngadapin situasi di mana cita-cita dia yang udah mau kecapai, tapi dunianya malah berubah 180 derajat yang ngebuat dia nggak bisa mencapai cita-citanya itu buat jadi anggota Rewrite. Jadi gue suka aja perkembangan karakter Eri yang harus nerima kenyataan itu. Terus karakter Nikahnya gue juga suka, dia dibuatnya imut sama ceroboh. Tapi yang menariknya dia juga dibuat masih banyak misterinya, terutama tentang janjinya dia dengan temennya yang udah mati itu. Mungkin hal itu akan jadi konflik di chapter mendatang ya. Dan gua rasa ini kedepannya jadi cerita komedi slice of life, di mana setiap chapter tamu yang datang akan beda-beda, entah itu monster atau manusia. Tapi yang pasti tamu-tamu itu akan membawa masalah. Sebenarnya yang gua agak nggak suka itu dari gambarnya. Gambarnya sih bagus, gambar karakter dan desain karakternya juga bagus, tapi rasanya ini kayak gambar ngejar deadline. Banyak background yang kosong. Kalau dikit sih nggak apa-apa juga, tapi di manga ini ada kali 80%-nya backgroundnya kosong. Jadi ya pas baca kerasa aja janggalnya. Pas gue buat video ini, manga ini baru banget terbit. Terbit resminya itu di Manga Plus. Kalian bisa baca di situ. Tapi di situ adanya yang bahasa Inggris saja. Kalau yang bahasa Indonesia, mungkin karena baru banget keluar juga, jadinya sekarang belum ada yang bahasa Indonesianya. Mungkin besok-besok akan ada terjemahan Indonesianya. Segitu aja first read dari gue buat manga The Pension Life Empire. Semoga kalian suka ya sama videonya. Kalau suka bisa di like dan subscribe. Kalau nggak suka bisa di dislike. Oke, terima kasih udah mau nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.